Untuk pemasangan sendiri kita lakukan secara bersamaan supaya kita tidak harus membongkar lagi rasio yang sudah kita susun dari awal ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan melakukan proses perakitan rasio pada motor Suzuki Smash 110. Dan di sini untuk susunannya kita lakukan secara berurutan ya, jangan sampai kita salah klik. Karena di rasio ini banyak menggunakan ring maupun klip ya teman-teman. Oke, langkah pertama yang kita susun adalah untuk gear rasio itu di gigi primer. Lanjut kita pasang klipnya. Untuk klipnya sendiri kita pasang sampai mentok, sampai di batas ada ini ya, ada lainnya di situ. Kita paskan benar-benar, jangan sampai ini ya, jangan sampai miring ya. Lanjut kita proses untuk gigi kedua, ini jangan sampai terbalik karena kalau terbalik nanti nggak bisa gigi teman-teman. Jadi posisinya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dibalik kan tuh nggak bisa nyangkut. Nah, oke seperti itu. Lanjut kita pasang lagi, ini juga jangan terbalik karena kalau terbalik ya pastinya nggak bisa ini ya, nggak bisa gigi. Oke, lanjut kita pasang ring yang terakhir. Lanjut kita susun untuk gigi primernya. Di gigi primer ini ada itu ring, kita pasang dulu ringnya. Lanjut kita pasang untuk stopper ini giginya. Terus kita pasang klipnya teman-teman. Jadi kita pasang secara berurutan biar nanti tidak terjadi slip pada giginya ya. Karena kalau kita pasangnya itu enggak urut atau beda urutannya, bisa slip atau miss giginya nanti, atau bisa jadi juga keras karena tidak pada tempatnya semula ya. Oke, lanjut kita pasang. Oke, setelah kita pasang gigi itu kita pasang lagi untuk klipnya. Untuk pemasangan sama seperti di awal tadi ya, kita pasang sampai benar-benar pas di line-nya. Lanjut pasang ini juga. Yang ini harus kita perhatikan adalah ininya ya, arahnya ya, jangan sampai terbalik. Dan untuk gigi ini kita pasangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan terbalik seperti ini karena kalau terbalik seperti ini pastinya nanti nggak bisa gigi. Oke, jadi kita perhatikan untuk susunannya dan ininya ya, arah-arahnya ya. Lanjut kita pasang ring terakhir, kita pasang lagi untuk di engkolnya teman-teman. Untuk pemasangan engkol juga jangan terbalik ya teman-teman. Nah, itu kita pasang seperti itu. Lanjut kita pasang per dan juga ringnya untuk susunan seperti itu. Kita pasang lagi di bagian pernya. Nah, untuk bagian per ini ada stopper lubang, itu kita masukkan ke lubangnya ya. Dan untuk ringnya ini dimasukkan di bagian luar ini teman-teman, jangan di bagian dalam. Oke, setelah selesai kita lanjut proses perakitan di crankcase-nya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk susunan gigi rasio dan juga engkol motor Suzuki Smash 110. Kita lanjut untuk proses pemasangan crankcase-nya. Di sini untuk kelar dinding ku ganti baru karena kemarin tuh sudah kering dan juga setangnya juga sekalian diganti. Untuk ukuran kelar dinding sendiri nanti ku sertakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mencari ukuran bearing kruk as motor Suzuki Smash nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Ya karena biasanya untuk teman-teman tuh ada yang mau beli online, yang cari yang agak racingan tuh biasanya seperti itu, mencari kadang agak kesulitan untuk mencari ukurannya untuk di bagian piring kanan maupun kiri.
Oke, jadi untuk di motor semai sendiri ukurannya itu dia emang agak sedikit berbeda dibandingkan motor lainnya. Oke, lanjut kita pasang untuk di bagian ini, pasang ke crankcase-nya. Jangan lupa kita berikan pelumas di bagian crankcase maupun di klahernya ya teman-teman, agar lebih mudah untuk proses pemasukannya. Dan kita ketok. Jadi untuk pengetokan sendiri jangan ketok di ini ya. Kita ketok di bagian pinggirnya teman-teman. Jangan ketok di tengah. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan alat bantu as ataupun besi apapun. Jadi kita pukul di bagian pinggirnya teman-teman. Jangan sampai di bagian tengah. Nanti kalau bagian tengah malah cepat kocak nanti kelaharnya. Oke, sama lakukan. Jangan lupa diberi pelumas agar lebih licin dan lebih mudah. Kan seperti itu biasanya kalau diberi pelicin tuh biasanya tuh lebih mudah. Oke, lanjut kita pasang di ini ya untuk askreknya. Jadi bagian klahernya juga dikasih pelumas, juga di bagian askreknya. Kita paskan sampai benar-benar pas ya. Lanjut kita tes untuk putarannya lancar. Lanjut kita susun gigi rasionya ke crankcase. Untuk pemasangan sendiri kita lakukan secara bersamaan seperti ini ya teman-teman. Jangan satu-satu, karena kalau satu-satu nanti ada yang lepas untuk gigi rasionya, pasti kita melepas karena terganggu. Pastikan juga untuk gigi primer maupun sekundernya itu lancar ya. Lanjut kita pasang untuk tuasnya. Kita pasang dulu untuk tuasnya ya, lalu nanti kita pasang untuk botolan rasionya. Nah, itu kita pasang belakangan. Kita paskan juga untuk stoppernya itu di bagian lain di botolannya ya. Jangan lupa kita berikan pelumas untuk di pen tuas gigi rasio biar lebih licin. Nah, itu. Dan untuk yang belakang kita masukkan ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah, kita lanjut untuk proses pemasangan as engkolnya. Jangan lupa untuk stopper as engkolnya dipasang juga ya teman-teman, supaya pernya itu tidak lepas. Oke, untuk pemasangan as engkol sendiri ini di bagian crankcase bagian kiri ya. Untuk pemasangan pernya, jangan lupa kita kaitkan benar-benar, dan juga nanti kita tes juga untuk ini ya, pernya itu bermain atau tidak. Jadi kita periksa satu-satu. Jangan sampai kita nanti sudah pasang, terus sudah kepasang di crankcase, tapi engkolnya ini tidak mau balik ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Kita agak mainkan dulu seperti itu. Lanjut kita masukkan. Kita pastikan benar-benar bermain untuk di bagian pernya. Setelah dirasa pas, lanjut kita pasang untuk ininya, untuk bautnya. Di motor Suzuki Smash sendiri ada baut pengunci menggunakan baut 10 2 biji ya teman-teman. Jangan lupa kita kencangi menggunakan impact dengan mata kunci 10. Pastikan benar-benar kencang ya, biar nanti tidak rontok atau tidak kendor sendiri. Dan juga untuk ringnya juga jangan lupa kita pasang juga. Nah, lanjut kita tes. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tes sampai ini ya, kira-kira untuk pernya itu berfungsi. Setelah itu kita beri pelumas juga untuk di gigi rasionya, untuk di bagian askreknya juga.
Usahakan gigi rasio berputar dengan ini ya, dengan lancar ya, jangan seret. Dan juga untuk botolannya juga bisa bermain. Jadi sebelum kita pasang crankcase di bagian kiri, kita pastikan dulu bahwa semuanya itu benar-benar ini ya, bisa berputar dengan lancar. Oke, sebelum proses pemasangan crankcase di bagian kiri, kita lem dulu ya untuk di bagian crankcase-nya. Untuk pengeliman di bagian crankcase ini tebal juga nggak apa-apa ya teman-teman, untuk menghindari kebocoran nanti setelah kita pasang semua. Karena kalau lemnya nggak tebal atau kurang rata nanti malah terjadi kebocoran. Oke, lanjut kita pasang crankcase-nya. Pastikan untuk ring di bagian engkol itu tidak jatuh ya teman-teman, karena itu posisinya kita terbalik, jadi kita pastikan jangan sampai terjatuh. Oke, setelah semuanya benar-benar rapat, kita lanjut untuk proses pemasangan baut-bautnya. Dan untuk baut-bautnya sendiri, di sini bautnya panjangnya berbeda-beda ya teman-teman, jadi jangan sampai salah, jangan sampai kepanjangan ataupun kependekan. Untuk restan baut sendiri setelah drat atau sebelum kita dratkan itu kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik ya. Karena kalau sampai kepanjangan ataupun kependekan, nanti kalau kepanjangan itu bisa jebol di bagian dratnya, maupun kependekan bisa ini ya, bisa dol ya, karena dratnya itu kurang panjang. Jadi kita usahakan benar-benar pas ya. Setelah semua terpasang, kita dratkan, jangan kita langsung kencangkan semua, cukup kita dratkan saja sampai berkeliling. Sekiranya semua benar-benar sudah kita pastikan masuk dratnya, lalu kita proses pengencangan ya. Jadi untuk pengencangan sendiri itu usahakan ini ya, menyilang dan juga dilakukan secara berurutan bersamaan. Nah, jangan kencangi sebelah-sebelah dulu atau satu-satu dulu teman-teman. Jadi kita lakukan pengencangan dari satu sisi ke sisi lain atau secara bersilang supaya tidak miring ya untuk kencangnya. Oke, setelah semuanya benar-benar kencang, baru kita lakukan pengencangan secara berurutan semuanya teman-teman. Kita pastikan juga untuk di bagian askirnya itu berputar lancar, dan juga di askriknya juga bisa berputar lancar, jangan sampai seret ya. Lanjut kita pasang untuk di bagian bintangan gigi rasio atau di bagian botolan gigi rasio, pastikan juga perhatikan untuk ada di situ ada stopper kecil, dan di bagian botolan gigi rasionya juga ada ini ada lubang. Nah, di situ kita paskan benar-benar jangan sampai salah. Dan juga kita pasang untuk di as giginya, jangan lupa kita berikan pelumas juga. Dan paskan juga untuk di bagian ini ya, stopper di bagian per balik di as giginya juga jangan sampai selip ya. Kita pasang secara berurutan. Oke, jadi untuk posisi tuas pengungkitnya ini seperti itu ya teman-teman. Posisinya dia nanti itu di bagian ini ya, di bagian bintangannya ya, bukan di bagian pen-pen botolan itu. Ya, pastikan juga dia bisa bergerak bebas. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut kita pasang bintangannya. Nah, jadi di situ ya teman-teman, dia cara bermainnya di situ. Jangan lupa kita kencangkan juga. Usahakan benar-benar kencang ya, biar tidak kendor sendiri nanti. Oke, kita pastikan juga untuk gigi-giginya kita cek. Kita tes dari gigi 1 sampai ke 4, dan juga untuk pengurangan juga dari 4 ke 1 sampai netral, usahakan bisa lancar ya. Oke, dan juga jangan lupa kita cek lagi untuk bagian setangnya.
bisa berputar dengan lancar, dan juga di bagian as koplingnya juga bisa berputar dengan lancar ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk video perakitan gigi rasio motor Suzuki Smash. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.